Bu, mumpung masih awal bulan, besok kita jalan ke pantai yuk. Gak bisa, Pak. Uang kita udah tinggal buat keperluan hidup. Halo semuanya, saya Sulaksana dan buat yang belum tahu channel ini adalah visual jurnal saya di mana saya mencatat poin-poin penting untuk kehidupan saya, tapi siapa tahu juga bisa bermanfaat buat yang nonton video ini. Dan di visual jurnal ini saya belajar self improvement atau pengembangan diri dan ini adalah catatan saya menjelang tua. Kali ini saya mau cerita soal ekonomi nih. Jadi saya mau curhat sedikit soal ekonomi saya ya. Kalau jujur, yang paling bikin capek dalam hidup itu bukan cuma tekanan kerjaan fisik, tapi juga tekanan ekonomi. Rasanya kayak nggak pernah ada habisnya gitu. Setiap bulan ya saya dapat gaji, tapi nggak lama kemudian juga habis. Habisnya buat apa ya? Buat tagihan, buat kebutuhan rumah tangga yang nggak bisa ditunda. Terus ada aja hal baru yang harus dipenuhi gitu. Ini kan baru awal bulan. Kemarin anak kita kan sakit dan dirawat, jadi uang kita udah menipis, Pak. Kayak ada aja biaya tambahan atau biaya insidentil setiap bulannya gitu. Kayak perbaikan rumah atau servis kendaraan atau apalagi ya, pernikahan, undangan pernikahan gitu. Itu kan sama ya. Itu biaya yang tidak terduga yang harus dikeluarkan dari ya sebagian atau saya sisihkan dari gaji saya gitu. Udah habis lagi. Iya kan, awal bulan ini kita banyak pengeluaran tambahan, Pak. Jadi gak ada budget buat jalan. Nah, kadang saya mikir ya, kok kayaknya hidup ini isinya cuman kerja, dapat uang, bayar kebutuhan, habis. Terus mengulang lagi kayak gitu. Rasanya capek, bukan cuma capek di badan tapi juga capek di pikiran ya. Padahal masih awal bulan ya. Bapak yang sabar ya, bulan depan semoga bisa jalan ke pantai ya. Capek ini tuh kan bukan berarti lemah ya. Justru saya ingat sama teori Darwin. Bukan soal yang monyet jadi manusia ya, tapi teori survival of the fittest gitu. Nah, Darwin itu bilang ya, yang bertahan hidup itu bukan yang paling kuat atau yang paling pintar, tapi yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan. Ini kayak sama persis dengan tuntutan ekonomi. Kalau gitu kita harus berhemat lagi ya, Bu. Sabar ya, Pak. Hidup itu sekarang itu berubah-ubah terus ya. Harga naik, kebutuhan hidup bertambah, dunia kerja makin kompetitif. Nah, kalau saya nggak mau tenggelam, ya saya harus belajar adaptasi gitu. Masih awal bulan, tapi udah harus berhemat. Bapak jadi pusing. Ya mau gimana lagi? Nah, jadi sekarang saya kayaknya harus berpikir, oke, kondisi lagi sempit. Nah, apa nih yang bisa saya atur ulang? Apa nih prioritas yang saya harus dulukan? Dan apa yang harus saya tunda dulu gitu. Nah, itu kan bentuk adaptasi kecil yang menurut saya penting gitu. Dan ini selaras dengan teori Darwin tadi gitu, di mana yang bisa bertahan itu yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Bukan yang paling kuat, bukan yang paling pintar, bukan yang paling kaya gitu. Tapi yang bisa beradaptasi. Gimana ya caranya supaya kita gak gini-gini terus? Nah, kita perlu strategi baru, Pak. Sekarang biaya hidup makin mahal soalnya. Karena itu, saya mau mencatat beberapa poin penting buat solusi tekanan ekonomi saya. Yang pertama itu yang mau saya pelajari atau saya catat di sini adalah saya harus belajar prioritas. Jadi nggak semua hal harus dipenuhi sekarang juga. Saya mulai ngebedain tuh mana kebutuhan dasar, mana yang jadi keinginan, mana yang harus diduluin gitu. Nah, dengan cara ini saya tahu mana yang harus dikerjain dulu. Saya tahu mana yang harus diselesaikan dulu. Kebutuhan dulu baru keinginan gitu. Bapak tunda dulu deh rencana Bapak ganti kacamata. Uangnya bisa dipakai buat biaya hidup kita. Lah, kenapa? Itu poin penting menurut saya. Terus yang kedua yang saya mau catat yaitu saya harus punya skill tambahan. Ini
ngomongin soal beradaptasi ya, seperti teorinya Darwin gitu. Kan Darwin bilang yang bertahan itu yang beradaptasi ya. Nah, di dunia sekarang, di zaman sekarang, adaptasi itu ya salah satunya lewat skill yang baru gitu. Bisa aja skill digital, bisa aja keterampilan yang praktis, atau apa aja lah yang penting ada nilai tambahnya gitu. Bapak juga kayaknya udah waktunya nyari tambahan lain. Mungkin jualan online. Kalau gitu, ibu nanti bantu deh. Jadi kalau saya ditutup pintu rezeki dari yang sedang saya jalanin sekarang, saya bisa mencoba pintu yang lain gitu, dari skill-skill saya yang lain. Jadi poin yang kedua yang harus saya catat dan harus saya pelajari adalah saya harus punya skill tambahan di luar dari apa yang sudah saya kerjakan sekarang. Kemudian yang ketiga, kayaknya saya harus ngatur energi nih, bukan cuma ngatur uang. Maaf ya Bu, Bapak belum bisa bikin hidup sejahtera. Bapak jangan terlalu pusing. Ibu khawatir bapak sakit. Saya sadar ya, kalau kadang bukan uang yang bikin saya tumbang gitu, tapi energi yang berlebihan, yang bikin panik, yang bikin stres gara-gara mikirin soal tekanan ekonomi. Jadi saya harus coba sisihin waktu buat istirahat. Mungkin saya harus mencoba olahraga kecil, atau sekedar ngobrol sama orang yang terdekat, ngobrol sama teman, sahabat, bukan ngomongin soal hal-hal yang berat, tapi yang rileks-rileks saja, yang di luar dari soal tekanan hidup gitu, supaya saya punya energi lagi ketika ngejalanin hari di keesokan harinya. Bapak kok jadi pusing ya Bu? Tuh kan, udah gak usah bahas itu dulu. Mau ibu buatin kopi? Jadi poin yang ketiga ya yang harus saya catat adalah saya harus belajar mengatur energi, bukan cuma mengatur uang gitu. Kemudian yang keempat, nah ini yang paling berat. Saya pikir saya harus belajar sederhana dalam gaya hidup. Jadi ini memang berat tapi ini penting. Jadi saya harus belajar mencoba mengurangin gaya hidup saya ya. Saya harus sederhana gaya hidupnya, belajar sederhana, dan ini susah ya karena gaya hidup gitu yang saya harus coba rubah gitu. Selama belum ada tambahan, berarti kita gak bisa jajan di luar terus deh Bu. Sepertinya gitu. Kita harus rubah gaya hidup kita ya, Pak. Mungkin saya harus coba ngurangin kebiasaan ikut-ikutan orang, ikut-ikutan tren. Mungkin saya harus coba menghemat kebutuhan pengeluaran buat hobi gitu. Ya karena kenyataannya ya, ternyata semakin sederhana hidup, ternyata makin sedikit beban yang kita pikul gitu. Itu yang saya pelajari ya gitu. Jadi poin yang keempat yang saya perlu catat buat tekanan ekonomi saya yaitu sepertinya saya harus belajar sederhana dalam gaya hidup. Semoga kita bisa ya Bu, ini pasti sulit. Ya, semoga Bapak cepet dapat uang tambahan juga ya. Kemudian yang kelima, ini klise ya. Ini biasa orang-orang bilang dan mungkin semua sudah tahu, yaitu harus latihan bersyukur. Mudah-mudahan Allah cepat ngasih kita jalan keluar ya. Amin. Sekarang kita syukuri aja dulu apa yang kita punya. Saya itu mungkin disebutnya langka atau nggak pernah malah. Setiap kali saya bisa membayar kebutuhan dasar aja, setiap saya bisa kebeli kebutuhan isi kulkas, kebutuhan rumah tangga yang biasa saya beli, saya jarang sekali mengucap alhamdulillah ketika oh ini sudah terbeli ya, oh ini sudah terpenuhi ya, karena itu rutinitas setiap harinya, setiap bulannya gitu. Dan mungkin sekarang saya mau belajar buat kayaknya latihan bersyukur dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang sesimpel itu gitu. Tapi belanja kebutuhan selama sebulan ini udah aman Bu? Alhamdulillah aman. Itu poin kelima yang harus saya catat, yang harus saya pelajari, yaitu latihan bersyukur. Nah, jadi dari 5 poin itu, saya rasa semuanya bisa ya membantu saya untuk tidak terlalu stres, untuk tidak terlalu capek dengan tekanan. Jadi memang capek menghadapi tuntutan ekonomi itu nyata ya.
Tapi jangan berhenti di capeknya aja. Dari situ kita bisa nemuin cara buat jadi lebih kuat, jadi lebih siap dan lebih bijak dalam menghadapi atau menjalani hidup gitu. Kalau gitu gimana kalau sekarang kita beli es pisang ijo? Gimana sih Bapak? Katanya mau hemat. Ya, inilah cerita saya soal kehidupan ekonomi saya, tekanan ekonomi saya. Mudah-mudahan yang menonton ini saya doakan supaya tidak stres dalam menghadapi tekanan ekonomi, dilancarkan rezekinya, supaya digampangkan setiap usahanya. Dan ya, mari kita belajar pelan-pelan bagaimana sih cara menghadapi atau ya menyiasati tekanan ekonomi kita. Terima kasih sudah nonton sampai sini. See you on next video.